Oke, sebelum kita dengerin sesi pada pagi hari ini, kita mau main game lagi ya. Satu game lagi sebelum kita dengerin sesi. Boleh bangkit berdiri lagi. Nah, sekarang berhadapan-hadapan lagi sama anaknya. Nanti anak-anak harus ikutin gerakan papa mamanya, ya. Tapi ada syaratnya, matanya harus ditutup, ya. Jadi orang tuanya juga sama, matanya harus tutup, ya. Nanti ada instruksi gerakannya apa, ya anak-anak harus ikutin, harus coba nebak nih kira-kira gerakan papa mamanya kayak gimana gitu ya. Terus nanti kita cek kira-kira bener nggak papa mamanya menilai gitu ya. Kita tes dulu ya, kita tes. Ya, udah berhadapan-hadapan. Tutup mata ya, tutup mata. Kita mau coba dulu nih, kita mau coba ya. Gerakannya apa? Yang pertama, ya sudah tutup mata, membaca Alkitab. Ayo, baca Alkitab atau Alkitab ya. Oke, nggak boleh buka mata. Sekarang boleh buka mata. Kira-kira sama nggak sama papa mamanya? Kanan atau kirinya sama? Bener papa mama, coba dilihat. Beda. Oh, ada yang sama, ada yang beda ya. Oke. Oh, ada yang sama, luar biasa. Selanjutnya, tutup matanya lagi. Tutup matanya lagi. Ya. Oke, peragakan gaya menyapu. Coba ayo. Papanya bisa nggak nih ya? Papanya bisa nggak nih? Oke, gimana nyapunya? Ayo. Oke, boleh buka mata. Yang benar siapa nih, papa, mama, atau anak yang menyapu? Ada yang sama, ada yang beda, ada yang bingung tadi papanya ya. Gimana cara nyapunya ya? Karena nggak biasa nyapu. Lanjut ya, tutup matanya lagi. Oke, tutup matanya lagi. Nah, sekarang selanjutnya mengeringkan rambut. Nah, mengeringkan rambut, gimana mengeringkan rambut? Oke, gimana mengeringkan rambut? Oke, udah. Buka matanya, sama nggak sama papa mama? Oh, ada yang beda, ya. Ada yang kerja pakai anduk ya, pakai anduk ya. Ada yang pakai headlay. Ya, oke. Nah, gampang apa susah? Teman-teman gengga? Susah karena nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Papa mamanya gerakannya kayak gimana nih, nggak kelihatan ya. Nah, sekarang kita mau buka mata, ya boleh buka mata. Ikutin gerakan papa mama. Ya, jadi anak-anak ikutin gerakan papa mama. Papa mamanya harus sepakat juga nih gerakannya ya. Oke, jangan beda-beda, ntar bingung anaknya ya. Oke, udah. Sekarang boleh buka mata. Ya. Sekarang ikutin gaya papa mama. Ya, kalau lagi makan bakmi. Ada yang pakai garpu, ya, ada yang pakai sedikit ya. Ikutin papa mama harus sama gerakannya. Udah? Oke, ya, ada yang pakai tangan ya, diambilin gitu ya. Itu makan bakmi apa nasi padang? Oke, udah sama papa mama? Sama, oke. Selanjutnya, ya, berenang gaya dada. Papanya bisa nggak nih berenang gaya dada? Nah, yuk, papanya pernah berenang nggak nih? Kalau suka berenang masih tahu gaya dada. Gaya dada. Nah, gimana gaya dada? Ayo, ajarin anaknya. Bisa? Udah. Wah, ada yang anaknya lebih jago ya. Oke. Udah, oke. Nah, sekarang terakhir ya, terakhir. Ya terakhir. Nah, papa mamanya pernah nih ngajak main badminton. Ya, kalau sering main badminton tahu nih. Gua ada smash. Oke, udah sama ya. Ada yang suka juga. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan ibu. Ya, jadi dari permainan tadi kita belajar ternyata kalau yang ditutup matanya lebih susah ya, kita mengikuti gerakan papa mama. Ya, kita belajar hari ini bagaimana keteladanan itu harus bisa dilihat ya. Bagaimana kalau kita ngajarin anak-anak, ya harus bisa dilihat anak-anak sehingga anak-anak bisa mengikuti apa yang
orang tua ajarkan gitu ya. Lebih lanjut lagi, kita akan sama-sama diperlengkapi oleh Kak Deni dan Kak Yanti. Waktu silakan. Shalom, selamat pagi Papa Mama, adik-adik semua. Suaranya belum kedengaran. Shalom. Selamat pagi. Iya. Bahagia ya hari ini kita bisa bersama-sama dengan Papa Mama. Kita bersama-sama mendengarkan apa sih yang Tuhan mau hari ini untuk kita belajar bersama. Kakak juga di sini panggilnya kakak aja ya, Kak Deni dan Kak Yanti gitu ya. Karena kita juga masih usianya masih muda ya sayangnya. Iya, oke. Menolak tua ya sayangnya. Ya, kita bersyukur ya hari ini diberi kesempatan untuk membagikan apa yang sudah kami juga alami dalam keluarga kami. Meskipun kami juga belum sempurna, kita mau belajar sama-sama. Bener banget. Nah, saya mau tanya juga nih. Semua sudah dibawakan pensil warna? Boleh angkat tangan yang sudah bawa? Wah. Oke, semuanya bawa ya. Yang belum bawa boleh angkat tangan. Yang nggak bawa? Siapa yang belum bawa pensil warna? Orang tuanya, oke, ya boleh ya. Nanti kakak-kakak bisa membagikan ya, bisa ada pensil warna. Dan mungkin teman-teman ada kakak pembina bisa membagikan kertasnya. Wah, ini yang dinanti-nantikan nih. Ya, jadi satu anak akan mendapatkan satu set ya, kertas. Ada 2 lembar ya. Ada 2 lembar. Jadi hari ini kita kan adalah family. Jadi nanti gak cuma orang tua, tapi juga anak-anak juga kita mau sama-sama mau ada aktivitas bersama. Asik, Ya. seru ya. Oke, ya boleh silakan dibagi sekarang kertasnya. Ya, hari ini sambil menunggu ya kakak-kakak membagikan kertasnya, kita mau tes dulu ya. Kalau nanti saya ngomong halo, Dijawab? jawab apa? Oh, udah pintar semua. pintar. Waduh, hebat nih. Kalau saya ngomong hai hai, wah udah hebat deh. Nah, sekarang ini kita tambahin ya, berarti itu udah jago semua, udah lulus semua, ya. Nah, kita mau kasih tahu, kita akan ngomong halo Pak, berarti nanti yang jawab cuma Papa aja. Papa jawab apa? Nah, jawabnya kalau halo Papa, nanti jawabnya adalah hai Kak, panggil sayanya Kak, oke? Oke, sekarang kalau Mama juga sama. Hai Mama. Hai Kak. Halo Kak. Nah, berarti tadi yang pinter anaknya ya. Ketahuan. Jadi nanti dites rame-rame, juga nanti Papa dites sendiri, Mama dites sendiri, Iya, oke? nanti kita lihat ya siapa yang kompak ya. Nah, nanti kita ngomong gini. Hai hai halo adik. Iya pinter. Oke, masih ada satu lagi. Nih, family ada yang tahu singkatannya? Boleh Siapa angkat yang tangan? tahu arti Singkatan dari family? family. Ayo, boleh maju ke depan. Boleh. langsung Ayo, ke depan. saya. Ayo, cepat. Sini sayang, di tengah. Keluarga. Yes, Oke, itu beri tepuk artinya. tangan Kasih dong. tepuk tangan. Artinya adalah keluarga. Benar Nah, banget. Nah, family itu juga ada kepanjangannya. Father and mother, I love you. Sekali lagi. Family adalah father and mother, I love you. Oke, Kak. Jadi nanti ketika saya ngomong family, apa yang dilakukan? Anak-anak langsung peluk dan cium Papa Mama. Papa Mama. Oke? Coba ya tes ya. Family. Wah, ini belum kompak nih. Ya. Ayo dong, anak-anak boleh cium papa mamanya, papi maminya boleh. Cium boleh, peluk Peluk boleh. boleh. Oke, kita tes lagi ya. Oke, siap? Siap? Hai papa. Oke. Oke. Halo Mama. Oke, keren. Family. Iya. so sweet. Oke. Ya, oke ya, sudah dibagikan ya kertasnya ya. Oke, sudah terima semua anak-anak? Boleh angkat tangan, angkat kertasnya. Yes, Oke. wow. Oke, ya.
Siang ini kita mau belajar sama-sama ada MVP. Nah, teman-teman, bukan teman-teman ya, adik-adik ada yang udah tahu MVP? Ini biasanya yang main nih. Siapa yang tahu main online MVP? nih. MVP. Wah, Oh, ada udah yang tahu. tahu. Wah. Coba sini, apa itu kira-kira? Boleh. Apa tuh MVP? Apa sayang? Most valuable parent. Oh, keren ya. Keren tahu banget. Ya. Jadi kita nih kalau di anak-anak itu MVP itu artinya tuh pemain yang paling luar biasa, paling jago pada saat main tim itu di dalam game online. Ya. Nah, kita nih orang tua juga harus jadi MVP ya, yang punya kontribusi paling besar. Terus apalagi yang harus paling jago, meskipun kadang masih kalah ya sama anaknya gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau belajar sama-sama, oke? Ya. Nah, sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu. Siapa kita? Nah, saya Denny dan istri saya. Yanti. Ya. Nah, bisa panggil Kak Denny dan Kak Yanti. Nah, kami berdua Tuhan percayakan untuk melayani di Family Ministry. Jadi kami berdua benar-benar senang banget ya pagi hari ini bisa ketemu dengan papa, mama, adik-adik semua. Yes. Kakak juga dikaruniai 2 anak. Yang pertama adalah namanya Kak Hansen. Kalau yang di kelas besar di Kega KTC pasti tahu ya, Kak Hansen juga melayani di sana. Juga Kak Rachel yang sekarang usianya 14 tahun, Kak Hansen 18 tahun. Ya, jadi kita mau sama-sama belajar apa itu parenting, ya. Jadi parenting itu adalah Allah itu memperkenalkan dirinya itu sebagai Bapa. Melalui siapa? Orang tua. Nah, kita mau belajar nih. Kalau tadi ya di MVP itu kan kita belajar bagaimana yang menjadi peran paling besar. Itu siapa? Orang tua. Dan orang tua itulah yang kita mau berkontribusi buat anak-anak bisa mengenal siapa itu Allah, siapa itu Tuhan Yesus ya. Nah, kita mau cek nih. Ada 3 pertanyaan untuk orang tua ya. Bapak Ibu boleh foto dan ini bisa buat bahan diskusi nanti di rumah, ngobrol sama anak tentang bagaimana kita memperkenalkan Allah, memperkenalkan Yesus dengan cara yang sederhana sekali. Pertama adalah, dulu siapa sih yang memperkenalkan Yesus buat papa sama mama? Nanti bisa cerita. Dulu nih papa bertobat, kenal Tuhan Yesus, bisa aja mungkin di sekolah minggu, bisa aja mungkin karena papa mama gitu kan ya. Dan umur berapa atau usia berapa papa itu kenal Tuhan. Nah, kita mau ngecek nih. Papa mau tanya, yang dulu baru kenal Tuhan Yesusnya usia SD, boleh angkat tangan? Oke, masih dikit. Kalau yang usia SMP baru kenal Tuhan Yesus? Oke. Yang SMA? Wah, udah banyak besar ya, udah kuliah. Udah kuliah. Wah, lebih banyak lagi. Nah, Atau dari lahir udah kenal Yesus. Oh, banyak juga ya. Oke. ya, dan yang terakhir adalah bagaimana, apa perubahannya setelah papa itu kenal Tuhan Yesus? Ya, jadi ini bisa jadi bahan untuk diskusi dengan anak kita dan kita ngobrol sama mereka. Hari ini tujuan dari kita mau belajar tentang parenting adalah yang pertama, tadi udah dijelaskan, kita akan memperkenalkan siapakah Yesus untuk anak-anak kita. Karena ini hal yang paling utama. Kalau yang lainnya bisa kita pelajari sambil kita berjalan. Yes. Dengan setiap hari kita ketemu anak-anak, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana anak kita bisa mengenal Kristus melalui hidup kita. Kita harus memuridkan anak kita. Sayang Manuela, Kakak boleh pinjam sebentar ya. Nah, tadi sudah dibagikan ya. Bapak Ibu boleh lihat juga apa yang kita tulis di sini ya. Nah, nanti adik-adik juga boleh ya mengikuti ya. Kalau nanti kakak jelasin tentang gambar di sini, kolom yang kosong boleh diisi. Waduh, ini bisa tahu nih, ada kalimatnya yang harus diisi.
Mama papa juga boleh ya memberitahu, ini kalimatnya yang ini nih dek, yang ini nih nak, gitu ya. Terus boleh diwarnain sekreatif mungkin, boleh ya. Jadi nanti kita sama-sama beraktivitas belajar bersama dengan papa mama ya. Thank you Manuel. Ya, kita mau sama-sama baca di ayat firman ini. Papa Mama boleh bersama-sama dengan kami ya membacakan ayat firman ini. 1, 2, 3. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau kita melihat dari ayat firman ini, siapa sebenarnya yang jadi penghalang? Sadar atau tidak sadar, ternyata yang menghalangi adalah sikap orang dewasa. Nah, sikap orang dewasa ini bukan hanya bicara orang tua ya, tapi orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana itu malah menghalang-halangi, seperti murid Yesus pun juga sama. Tujuannya apa sih? Gak mau repot, apalagi ngeribetin. Ya, anak kecil bikin gaduh. Wah iya, kayak contohnya nih sekarang nih kita bareng sama anak. Biasa kan kita ibadah sendiri ya, orang tua ya. Mungkin ini hal yang baru gitu. Yes. Kita ibadah sama-sama anak-anak. Tapi inilah yang kita mau belajar. Bagaimana orang tua bersikap agar anak-anak itu bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kita mau gandeng anak kita. Nanti anak kita itu bisa diperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Nah, ada 2 cara yang membuat kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah anak-anak kami adalah murid pertama kami. Itu adalah cara yang paling efektif bagaimana anak-anak kita itu bisa kenal Tuhan Yesus. Iya. Jadi memang ini adalah tugas kita, Papa Mama. Awal pertama kami juga percaya Yesus, kami sering menceritakan itu ke anak-anak saat mereka masih kecil, bahkan belum tahu pun juga kami mau cerita itu terus-menerus pada anak-anak. Dan kami nggak tahu bahwa itu disebut pemuritan saat itu. Jadi kami setia aja cerita bagaimana papa mama tadi ya bertobat, kelas berapa, terus nakalnya dulu kayak apa, terus terima Yesus jadi berubahnya seperti apa. Nah, inilah murid pertama kita adalah siapa? Anak kita. Dan apa yang kita harus lakukan? Pelayanan itu dimulai dari rumah kita. Terkadang kita lebih mudah melayani di luar sana, di gereja, di pelayanan. Tapi ketika di rumah, apakah kita menjadi orang yang sama? Kita melayani orang tua kita, melayani anak kita. Nah, itu bisa diambil di mana? Ini ada satu namanya buku Motivate. Nah, ini adalah Peter and Diona Tanci. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Dan di parenting di tempat kita juga memakai buku ini. Boleh kita perkenalkan teman-teman dari parenting, boleh bangkit berdiri. Wah. Iya, ini kakak-kakak yang melayani di parenting. Jadi papa mama kalau pengen tahu nih, apa sih caranya, gimana sih memuridkan anak, atau gimana sih untuk kami bisa melayani dari keluarga, boleh ya hubungi kakak-kakak yang dari parenting ya. Ya, tadi juga orang tua sudah mendapatkan ini ya. Ini di sini ada tulisan Motivate. Dan ini adalah ringkasan dari buku tersebut. Bagaimana kita bisa melayani anak-anak kita untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Yes. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya, anak-anak boleh lihat lagi kertasnya di sini. Ya, ada 4 ya. Ada 2 lembar. Ada 4 gambar. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, itu adalah P pertama, yaitu purpose. Kalau bahasa Inggrisnya purpose, bahasa Indonesianya apa? Tujuan ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar apa yang menjadi tujuan, baik dari orang tua maupun juga anak-anak. Nah, hari ini unik ya, firman Tuhannya buat orang tua dan juga anak juga. Nah, kita catatannya juga seperti ini ya Bapak Ibu, sekaligus untuk mencatat, sekaligus untuk activity untuk anak. Yes. Oke? Ya, dan yang kedua adalah bagaimana kita belajar sabar. Ya, Katakan sama-sama. sabar.
Action. Terus Ya. yang ketiga adalah prayer Prayer. atau berdoa. Dan yang keempat adalah promise, yaitu janji Tuhan. Ya, 4P ini kita akan belajar secara cepat aja hari ini, tapi kita mau konsisten dalam kita mempraktekannya bersama dengan anak kita. Mau ya? Kita mau mulai Ya, yang pertama. dari yang pertama apa? Yaitu purpose, tujuan. Jadi bagaimana orang tua itu bisa mengenali atau meresponi panggilannya Tuhan. Yaitu apa? Untuk memuridkan anak-anak kita. Yes. Nah, anak-anak di sini kalau kita mau melihat ya, ada tulisannya, bisa diwarna ya. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Ada orang yang naik tangga. Nah, adik-adik juga boleh mengisi, boleh kasih gambar, kasih warna, macam-macam boleh. Wah, ini di sini kelihatannya mamanya yang lagi mewarnai nih. Boleh ya, boleh. Dan nanti di dalam rumahnya itu adik-adik bisa menggambar keluarga kita. Jadi ada papa, ada mama, terus mungkin ada kakak, adik, terus kalau ada anabul boleh ya. Doginya boleh digambar di sini, gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, kita mau baca di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Papa mama boleh bersama-sama dengan kita membacakannya bersama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, atau apabila engkau bangun. Jadi di sini ada 3 hal penting Bapak Ibu. Yang pertama, kuperintahkan. Ini artinya apa sih? Tuhan tuh memerintahkan. Kalau Bapak Ibu melihat di ayat 2-nya, itu adalah janji Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita dapat berkat Tuhan. Berkat Tuhannya di ayat 2. Bapak Ibu boleh baca di Ulangan 6 ayat 2. Bisa dibuka? Di situ dikatakan, saya bacakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Itu janji Tuhan. Tuhan janjikan kehidupan kita, anak cucu kita itu hidup dengan takut akan Tuhan. Yes. Itu janji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di ayat ini, ayat 6 dan ayat 7. Ya. Kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Yang dimaksud mengajarkan berulang-ulang ini bukan papa mama khotbahin anak berulang-ulang, bukan. Tapi bagaimana kita memberikan teladan berulang-ulang. Tadi kalau lihat ilustrasinya, tadi main apa? Badminton, terus apalagi tuh baca Alkitab. Kalau tutup mata, gayanya beda-beda. Tapi ketika kita buka mata, melihat bagaimana papa mama melakukan, kita bisa melakukannya. Anak-anak bisa melakukan. Karena anak-anak lebih mudah meniru apa yang dilakukan papa mamanya, bukan apa yang dikatakan oleh papa mamanya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita ayo berulang-ulang menjadi teladan buat anak-anak kita. Jadi panggilan untuk memuridkan itu memang sudah ada sejak dahulu kala. Jadi sejak firman Tuhan itu ditulis, memang kita sebagai orang tua harus memuridkan anak-anak kita. Jadi boleh saat anak-anak pergi ke kega gitu ya, dititipin kakak-kakak di kega, tetapi tanggung jawab utama siapa? Yes. Papa mama. Papa mama. Waduh, bingung nih. Gimana ya? Susah banget diomongin. Itu Alkitab udah ngajarin. Ketika kita makan bareng, kita ngomong tentang Yesus. Yes. Ketika kita pergi, kita ngomong tentang Yesus. Saya belajar bersama suami ketika kemanapun dan dimanapun kami berada saat anak kami masih kecil, kita selalu kaitkan semuanya dengan nama Yesus. Amin. Contoh, dia lagi ngalamin nih, dijauhin teman-teman.
Nah, kita cerita, Yesus pun juga ngalamin hal yang sama. Terus saat dia happy karena nilainya bagus, dia belajar dan dapat nilai bagus, kita bilang good, kita apresiasi, tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang menolong. Apapun yang kita kerjakan, maksud firman Tuhan adalah secara berulang-ulang ingatkan bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Jadi nggak berbeda kalau ibadah hari Minggu baru ngomong Yesus, kalau di rumah kita nggak ngomongin Yesus. Itu bukan seperti itu. Justru ketika kita di dalam rumah, setiap hari ketemu dengan anak kita bicarakan tentang Yesus. Ya. Jadi kita jadi orang tua itu 24/7, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jadi nggak cuma Indomaret, Alfamart ya yang 24 jam ya. Tapi orang tua pun juga ternyata harus siaga. Kenapa? Kita harus jadi suratan yang terbuka buat anak kita. Yes. Mereka akan melihat contoh dan teladan orang tua. Nah, kita juga mau melihat nih seperti apa. Nah, Bapak Ibu boleh dicatat di sini nih. Tujuannya apa ya? Anak mengenal siapa? Titik-titik. Nah, itu bisa diisi Ya, di sana. bisa diisi. Terus apalagi menjadi titik-titik Kristus. Apa itu? Nah, ya anak-anak boleh isi nih di sini. Tulis di lembar activity ya untuk anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di slide ini ada stiker warna orange di situ, tulisannya apa? Let's do our best. Artinya kalau tadi itu firman, kalau ini adalah langkah praktis apa yang kita mau praktekkan. Jadi yang kita mau praktekkan pertama jelas bahwa tujuan utama dari parenting adalah goalnya adalah anak kita mengenal Yesus. Ya. Dan gak sampai berhenti di situ aja Bapak Ibu, harus memuridkan agar mereka jadi muridnya Kristus, bukan muridnya papa mama, muridnya Kristus. Ya. Kenapa papa mama mah gak sempurna? Papa mama pun juga masih kadang jatuh, Ya. masih gagal. Makanya anak kita harus dibawa ke Kristus, jadi muridnya Kristus. Itu yang kita perlu lakukan Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah diisi di sini. Nah, itu tentang modeling juga bisa ditulis adik-adik di situ. Kita harus menjadi teladan. Dimanapun kita berada, kita harus punya karakter Kristus dan kasih Kristus. Iya. Nah, yang berikutnya, nah ini yang paling seru nih. Di situ ada gambar ya, adik-adik ya. Ada gambar telinga, ada gambar apa lagi? Orang ngomong gitu kan ya. Terus ada orang yang lagi marah. Nah, itu bisa diisi nih. Seperti di Yakobus 1 ayat 19 dikatakan apa? Suruh cepat apa? Marah. Cepat marah, cepat marah-marah, cepat ngomong, enggak ya? Cepat Dengar. Jangan kebalik ya. Karena Tuhan ciptakan telinga ada, mulut ada satu. Jadi Tuhan berkata, hendaklah kita untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata atau lambat untuk marah. Dan firman Tuhan ini berlaku untuk anak dan juga orang tua ya, papa mama ya. Tadi permainan siapa yang suka marah? Tadi ayo. Papa atau mama yang suka marah? Mama ya, karena mama bawel ya. Iya. Nah, boleh adik-adik ya di kolom ini yang gambarnya ada telinga, boleh ditulis ya siapa yang paling suka mendengar. Nah, nanti ditulis tuh papa atau mama. Ya, bisa juga ditulis di situ. Iya. Terus tadi siapa yang paling banyak ngomong gitu kan ya? Boleh ditulis di situ papa atau mama. Nah, ini bukan berarti papa mama jangan marah ya sama anak-anak ya, tapi ini buat introspeksi kita Nanti sebagai dihubungkan orang tua. ya. Oke. Tenang, ini tidak dikumpulkan ya papa mama, ini boleh dibawa pulang sebagai catatan dan pengingat kita semua untuk kita bisa jadi lebih baik lagi. Jadi dalam open communication, selain tadi kita belajar tentang modeling di mana anak-anak melihat
meneladani apa yang papa mama lakukan. Yang kedua, ketika kita belajar tentang open communication, kita harus punya waktu buat kita mendengarkan anak kita. Kadang ini ya, anak kita kalau ngobrol sama kita itu tidak to the point. Muter. Iya. Kadang capek ya, apa sih Kadang maksudnya? ini mau ngomong apa sih gitu ya. Papa mama sibuk nih. Bentar lagi papa mama mau ada pelayanan. Ngomongnya langsung aja. Nah, itu bukan open communication. Kami pernah alami kegagalan itu. Kami pernah dan kami bertobat. Yes. Kadang anak-anak itu kalau bicara ya nggak langsung, tapi mereka muter dulu, mau kemana dulu, kemana muter. Akhirnya juga nggak ngerti yang dia ngomong itu sebenarnya apa gitu ya. Tetapi kita harus punya yang namanya kasih, kesabaran Yesus untuk kita bisa mendengarkan dia curhat. Meskipun apa yang dia bicarakan kepada kita kadang nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal. Mungkin dia ngomongin tokoh idolanya dia gitu ya, di film apa gitu. Dengerin, bener-bener dengerin, dan jadi kita tuh jadi kayak anak kecil ya. Kita nggak cuma jadi orang tua, tapi kita belajar, berlatih untuk jadi teman dan sahabat buat mereka. Ketika saya mulai praktek itu, anak saya bisa terbuka. Semuanya diceritakan, gak ada yang ditutupin. Entah dia mau gagal, entah ketika dia lagi ngalamin sedih, saat dia bilang, "Ay lagi gak mau ngomong dulu sama mami," saya bisa terima. Itu bukan benar-benar penolakan, tapi dia sedang mengkomunikasikan perasaan. Dia sedang mengkomunikasikan sikap hatinya dia saat ini. Jadi ketika kita memberikan waktu buat anak kita, papa mama nih sepakat. Yes. Biasa kalau papa sibuk ya, pulang baru malam tuh sampai rumah. Tapi saya ngeliat loh, suami saya ini kalau pulang, dia belajar untuk tanya ke anak-anak, "Gimana hari ini?" Jangan flat ngomongnya. "Udah belajar belum? Udah makan belum?" Nilainya bagus sama Nilainya enggak? bagus sama jelek. Ya, itu mah kayak guru di sekolah lagi ya. Iya. Tapi kita sebagai orang tua, kita belajar untuk open communication. Jangan kasih kalimat yang cuma dia jawab ya, enggak, Yes, tahu. no, yes, no. Tapi kasih satu pertanyaan yang membuat dia bisa menceritakan isi hati dan pikirannya. Enggak apa-apa. Ini kita belajar, sama-sama belajar. Apalagi anak-anak kita yang sekarang mereka masih ada di bangku SD kelas 1 sampai kelas 6. Kita bisa mulai dari situ. Kalau yang kemarin-kemarin belum bisa, janjian nih papa mama, kita harus kompak. Yes. Pembagian waktunya gimana? Kamu nanyain kalau anaknya ada 5, ada yang 5 anaknya, puji Tuhan dia belum ada, anak kita 2, jadi kita janjian. Nanti hari ini aku mau ngobrol banyak sama Koko, besok sama adiknya. Papa mama bisa tektokan nih, jadi sepakat apa yang mau kita komunikasikan dengan anak kita. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, jangan kita cepat-cepat menghakimi anak kita. Saya bertobat di sini. Saya itu orangnya reaktif ya. Ketika anak saya melakukan pelanggaran, kok nggak seperti ekspektasi saya. Udah kak, ini sudah dilakukan semua, tapi dia tidak berubah. Parenting bukan tentang bagaimana anak kita berubah. Parenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua berubah. Yes. Kalau dulu saya berpikir anak saya yang berubah jadi baik. Enggak. Tuhan bilang kamu Orang tuanya yang berubah. Jadi selamat datang di Yes. dunia empat. Kita mau sama-sama. Saya mau berubah Ya. dan saya rindu melalui perubahan hidup saya, anak saya juga diubah. Amin. Iya. Ya. Kita mau ingetin lagi game tadi. Halo adek. Oh kurang keras. Adek lagi Halo adek. konsentrasi. Oke. Family. Peluk papa mama, cium papa mama. Aduh, Harus I love sering-sering you, ya di Papa rumah Mama. ya adik-adik ya. Yeah. Jadi nanti papanya meskipun lagi capek pulang dari rumah, pulang dari kerja ya,
kasih pelukan, kasih ciuman, pasti nanti langsung seger lagi. Oke, kita lanjut ya, adik-adik. Nanti kalau yang belum selesai di halaman purpose yang tadi, kita mau lanjut nih. Yang kedua, ke passion, ya. Gak apa-apa, nanti dilanjut lagi menggambarnya. Kita lanjut gambar yang halaman berikutnya tentang yang passion, ya. Bagaimana kita mengasuh anak dengan yang namanya sabar. Papa mama boleh sama-sama sabar. Sambil menghela nafas panjang nggak apa-apa, ya. Sambil ngelus dada juga boleh, ya. Yang penting kita belajar sabar sama anak. Artinya apa sih, Bapak Ibu? Kita harus nikmatin yang namanya progres dan proses. Kadang kita nggak ngeliat progres ya, Bapak Ibu ya. Kita ngeliatnya prosesnya panjang banget. Kok kayaknya nggak kelar-kelar. Kok kayaknya nggak berubah-berubah. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menyadari suatu saat anak-anak kita itu akan jadi sangat besar, ya. Mereka kuliah, mereka kerja, mereka udah nggak bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita nikmati ketika mereka masih SD, ya, masih TK, mungkin sama tahu SMP masih bersama kita. Ada yang SMA sudah keluar negeri, ya. Kita nikmati. Meskipun kayaknya repot, meskipun rasanya kadang ngeselin, tapi kita nikmati. Karena waktu itu tidak akan terulang kembali, Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak ya boleh di sana ada apa nih? Ada rabbit, ada turtle, ya. Itu lagi berlomba, cepet-cepetan. Nah, boleh adik-adik mewarnai di situ gambar turtle-nya, terus gambar apa rabbit-nya. Nah, nanti di situ ada puzzle juga, kata-katanya apa. Nah, nanti diisi juga. Oke? Jadi parenting itu bukanlah sprint, tapi maraton. Yes. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita ngomong ke anak kita udah 5 kali nih, udah 10 kali nih, oh pasti dia akan berubah, dia akan nurut. Nggak kayak gitu sih Bapak Ibu. Tetapi ini perlu dilakukan dengan konsisten, Yes. dengan passion, dengan kita punya sikap hati yang mengasihi anak kita. Ketika kita cuma mikirnya garis finish, cepetan selesai, kita nggak akan bisa berhasil. Bener, Karena menjadi orang tua itu adalah proses. Dan menjadi anak pun mereka butuh proses. Gak ada satu metode pun yang tepat untuk kita tuh bisa menjadi orang tua yang terbaik. Tetapi kita punya Tuhan yang sempurna, yang bisa kita dan kita, mereka menjadi anak-anak yang di dalam Tuhan takut akan Dia. Ketika kita tahu bahwa kebenaran ini, kita baca sama-sama dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ketika kita menaburnya dengan iman, dengan intensional. Jangan lakukan itu hanya karena ya sudahlah, dia mau dibilangin, dia omongin, nurut, ya puji Tuhan, nggak nurut kita serahkan pada Tuhan. Ya nggak kayak gitu ya. Tapi kita mau dengan intensional. Ketika kita merasa gagal, kita datang sama Tuhan. Saya menabur tentang Yesus pada anak-anak kami berdua, cerita bagaimana kami mengenal Tuhan, bagaimana papa mama melayani. Itu nggak serta-merta mereka langsung, aku mau dibaptis, aku mau terima Yesus, enggak. Kalau anak kami yang pertama, dia hatinya lembut, dia cepet banget nangkep dan dia rindu untuk dia terima Yesus. Jadi kami nggak pernah bilang nih, kamu kapan mau terima Yesus? Enggak. Biarin anak-anak mengalami Tuhan dengan caranya sendiri. Jangan sampai terjebak ya papa mama, bahwa pengalaman kita dengan Tuhan itu harus sama. Anak kita harus ngalamin Tuhan itu sama kayak kita. Enggak seperti itu. Karena Tuhan
menciptakan anak-anak itu unik, istimewa. Biarkan mereka mengalami Tuhan dengan caranya. Dan hargai ketika mereka cerita tentang siapa Yesus bagi mereka. Saya salah, saya rindu anak saya ngalamin Tuhan kayak saya dulu. Wah, papa mama saya dulu belum percaya Tuhan. Pasti dia, saya merasa, wah saya cari Tuhan sendiri. Saya suruh anak saya, udahlah kamu kenal Tuhan sendiri lah. Kamu mau gimana caranya? Enggak kayak gitu. Saya yang sudah mengenal Tuhan dahulu, saya ceritakan siapa Yesus. Dan di luar dugaan, dia nanya, anak saya yang kedua nanya, Mami, kenapa hanya satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus? Tuhan yang lain berarti nggak benar. Dia bisa bertanya pertanyaan mendasar seperti itu. Pertanyaan sulit ya. Saya bingung jawabnya terus terang. Kalau sekarang ada ChatGPT bisa nanya ya. Tapi saya tanya sama Roh Kudus yang lebih dari ChatGPT. Saya tanya, Tuhan, saya harus jawab apa? Anak saya kelas 6 SD waktu nanya itu. Dia sudah ke gereja, dia belum mau baca firman, dia belum mau pelayanan. Tapi saya bilang, sayang, Tuhan itu adalah Allah yang hidup, dia bukan Allah yang mati. Untuk itulah Mami percaya dan dia Mami sembah sampai hari ini. Dan nanti kamu akan ngalamin sendiri siapa Tuhan bagi Rachel. Nah, saya namanya Rachel. Dia nggak ngerti saat itu, tapi ini berbuat baik, setia menabur, setia menabur, setia menabur. Setelah itu benar-benar Tuhan menyatakan dirinya. Kemarin kelas 2 SMA dia SMP dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Dia bilang, Mami, I mau dibaptis, I mau baca firman, I pengen tahu siapa Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua bukan karena hebatnya orang tua, tapi karena ini. Ketika kita tahu bahwa parenting itu bukan sesuatu yang harus cepat selesai, kita tahu ada hasilnya, anak-anak jadi nurut, jadi baik, kita lebih berfokus pada Tuhan, Engkau mau apa untuk anakku. Kita akan lihat ada hasilnya Bapak Ibu, pasti ada hasilnya. Setiap benih yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Halo Papa. Yes, ya. Bapak-bapak baca firman ini bersama saya. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan ajarkan kita untuk mengkoreksi anak kita itu bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih. Saya mau cerita sedikit ya, Bapak Ibu. Ketika Papa pulang dari kantor, lagi banyak masalah di kantor, terus pulang ketemu istri lapor, nih anak ini ya kurang ajar gitu. Padahal nih papa nih lagi capek, pengen makan, lapar banget, lapar pakai bingit gitu ya. Terus diceritain laporan gitu, kira-kira bisa bangkit gak ini amarahnya? Wah, itu sampai ke ubun-ubun ya Bapak Ibu ya. Yang terjadi apa? Langsung saya panggil, sini kamu. Wah, nggak pakai babi bulan, nggak perlu ditanya lagi alasannya kenapa dia melakukan itu. Langsung keluarlah firman Tuhan. Bagus dong firman Tuhan. Yang terjadi apa? Anak-anak jadinya kepahitan dengan papa. Lebih repotnya lagi kalau dia kepahitannya sama Tuhan. Kenapa? Ketika orang tuanya atau papanya memperlakukan anaknya itu, dan firman Tuhan itu dianggap sebagai menyudutkan si anak, menyalahkan si anak, menghakimi si anak. Yang terjadi apa? Bertobat? Enggak bertobat. Nurut enggak? Saat itu nurut. Orang dimarahin, takut. Tapi yang terjadi apa? Hatinya luka. Itulah yang saya lakukan sama anak pertama saya.
sampai udah mulai SMP, SMA, mulai kelihatan. Lah, ini kok kayak jadi saya. Marah-marahnya kok mirip. Ini perbuatan siapa? Ya ini perbuatan bapaknya. Saya bertobat. Tuhan, aduh ini gimana dong? Saya udah salah nabur. Saya udah kayak gini gimana? Ya ini saatnya saya harus cabut, harus tabur benih yang baik. Caranya gimana? Ya saya harus sabar. Saya harus belajar untuk melayani. Kalau di luar sana saya bisa melayani dengan baik, bagaimana saya melayani dengan anak saya sendiri? Kadang, jujur ya, saya lebih sabar menghadapi orang-orang di luar sana dibandingkan saya menghadapi anak sendiri. Jujur, saya waktu itu melakukan kesalahan itu. Saya harus bertobat. Saya harus ada effort berjuang habis-habisan untuk memenangkan anak ini. Sampai akhirnya kita bisa melihat buahnya. Dia berubah, dia bertobat. Kenapa? Karena papanya dulu yang bertobat. Mulai belajar mengoreksinya dengan kasih. Belajar mengkoreksinya dengan pengertian, memahami perasaan si anak. Itu jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan firman, pastikan ada yang namanya jembatan. Kalau jembatannya runtuh, jembatan hubungan antara orang tua dan anak runtuh, firman Tuhan itu tidak bisa berkuasa. Tetapi jembatan itu kita harus bangun terlebih dahulu. Perlu kesabaran. Ya. Halo adik. Ya, adik-adik boleh berhenti sebentar menggambarnya atau mewarnainya. Boleh lihat ke depan sebentar. Kita mau lihat tadi ya, ada kura-kura sama apa? Kelinci. Nah, menurut adik-adik yang menang siapa? Yang kura-kura siapa? Angkat tangan. Yang mengatakan kelinci yang menang siapa? Yang menang siapa? Ya, apa? Mereka lagi lomba nih. Lagi lomba. Nah. Kira-kira kura-kura sama kelinci yang menang sampai garis finish duluan siapa? Oke, kita mau nonton sama-sama ya. Nanti kita kasih semangat ya, untuk yang membela kura-kura. Jadi fansnya kura-kura, kita kasih semangat kura-kura gitu ya. Kalau yang kasih semangat rabbit ya atau kelinci ya, kita sebutin kelinci, ayo kelinci gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, siapa yang menang? Ayo dong, kelinci. Tuh. Wah. Siapa yang menang? Masih kelinci, kelinci dia di depan. Kura-kura, waduh semangat banget. Kura-kura. Tuh, kelincinya mau salib lagi, ayo. Ayolah kelinci. Siapa dong yang menang? Tepuk tangan dong buat kura-kura. Tim kura-kura. Aduh hebat banget lah ada di sini ya. Kakak tuh awal nebak pasti kelinci lah, dia larinya cepet kan? Ternyata ya kura-kura yang menang. Jadi small is big, slow is fast. Artinya apa? Kadang kita berpikir kelinci itu lompatannya jauh loh dibandingkan kura-kura. Jalannya pelan-pelan, langkahnya juga kecil-kecil. Artinya apa sih? Terkadang kita tuh selalu berpikirnya, kenapa ya anakku belum berubah? Perubahannya mana nggak kelihatan. Tapi ingatlah, small is big. Perubahan kecil demi kecil, sedikit demi sedikit kita mau apresiasi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, udahkah kita apresiasi anak kita? Perubahan kecil kita apresiasi. Jangan pelit kasih pujian pada anak. Tapi kita nggak pelit ya kalau ngomelin anak ya. Gimana? Udah siapin buku belum? Terus? Mami ya? Terus? Itu diberesin dong kamarnya. Itu saya. Sampai saya ditegur sama suami. Sayang, bisa dong lihat tuh.
Kamarnya udah rapi, dia udah siapin buku. Diapresiasi kan udah biasa, emang tugasnya dia gitu ya. Tapi saya berubah. Saya belajar untuk apresiasi dia. Kenapa? Karena dulu saya nggak pernah digituin sama papa mama saya. Saya mau hebat, nilai mau bagus, mau naik kelas ranking 3 B aja. Tapi begitu ada merah 1, udah deh. Panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas, ngomel si papa. Itu yang saya terapkan ke anak saya. Suka nggak suka, mau nggak mau, pola asuh dari orang tua saya turun ke saya. Dan papa mama, kalau hari ini papa mama ngalamin yang namanya, saya kok nggak bisa ya puji anak saya lebih gampang ke trigger marah kalau dia ngelakuin kesalahan. Ayo bertobat dan minta Tuhan ubah cara pikir kita. Ketika anak kita selangkah demi selangkah kita apresiasi, tapi nggak usah lebay ya. Wah hebat banget, kamu luar biasa, melebihi dari anak tetangga yang di sekolah. Nggak usah sampai kayak gitulah ya. Dia wajar aja. Waduh kamu hebat, kakak tuh udah tanggung jawab nih, keren nih. Itu akan buat dia pede. Waduh, dia pede dan dia akan mulai. Dulu anak saya yang pertama, karena kita sering apresiasi, ini kebablasan ya, dia sampai takut membuat kesalahan, akhirnya dia berbohong. Dia ngomong sama kita nilainya yang bagus-bagus, mami, I dapat nilai 8, 9, 100 gitu ya. Pas ngambil rapot kita kaget, lah kok beda gitu ya sama yang dia cerita. Ternyata yang jelek-jelek, yang remedial diumpetin. Kami bingung salahnya di mana nih kami. Akhirnya kami ajak ngobrol. It's okay to be not okay. Gak apa-apa. Pokok ngalamin apa cerita sama papi. Papi mami juga akan mau minta maaf kalau ada hal-hal yang papi mami nuntut sama Poko. Akhirnya sekarang apa adanya. Sekarang udah mulai kelas, udah 18 tahun. Naksir cewek pun juga cerita sama kita gitu ya. Waduh lagi naksir gitu. Nah Bapak Ibu, kita mulai praktek. Small is big, slow is fast. Jadi jangan buru-buru. Saat kita lelah, kita merasa kita nggak tahu harus gimana, mundur sedikit, berdoa. Minta sama Tuhan hikmat, karena mereka anak-anak kita, Tuhan yang create, Tuhan yang ciptakan. Ya, jadi tentang kesabaran ini itu bicara tentang apa? Waktu. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, lebih penting quality time atau quantity time? Ya, yang mengatakan quantity time boleh angkat tangan. Oh, yang mengatakan quality time boleh angkat tangan. Yes. Dan jawabannya adalah dua-duanya penting. Dua-duanya harus dilakukan. Kenapa? Kita mau baca sama-sama yang paling bawah. More time, more influence. Lebih banyak waktu untuk anak-anak kita, itu pengaruh orang tua itu lebih besar. Kita tahu ya Bapak Ibu ya, di luar sana itu banyak sekali penyesatan-penyesatan. Banyak sekali yang prinsip-prinsip yang bertentangan sama firman Tuhan. Anak-anak kita ada di mana? Dipengaruhi oleh siapa? Oleh dunia kah? Atau oleh kita sebagai orang tua yang memberikan pengaruh yang besar? Jadi kita nggak bisa nih kasih quality time kalau memang nggak ada waktunya. Cuman sedikit aja terus kita berpikir, oh ini kita quality time. Tapi kita butuh memberikan quantity time yang cukup. Makanya nanti di sana tuh dikasih tahu di kertas adik-adik semua, ini L-nya apa? Nah, itu di situ ada jawabannya. Anak-anak mengeja yang namanya kasih itu adalah waktu. Mengeja love itu adalah time. Karena buat anak-anak, orang tua itu mengasihi ketika dia banyak memberi waktu buat dia. Tapi kalau papi maminya sibuk, papa mamanya sibuk pelayanan, sibuk bisnis, sibuk pekerjaan,
dan hanya memberikan sisa waktunya untuk anak-anak, anak-anak tidak merasa dikasih. Meskipun dia udah dapat hadiah yang besar, hadiah yang dia inginkan. Hadiah yang terbesar buat anak-anak kita adalah ketika suami istri saling mengasihi dan memberikan waktu kepada anak-anak. Ya, jadi kita mau ya komitmen ya, nggak hanya tentang quality tapi quantity. Kita harus intensional secara sengaja menciptakan waktu. Kalau mau dibilang punya waktu nggak kita buat anak-anak? Sebenarnya yang lebih punya banyak waktu adalah mama yang di rumah. Tetapi papa harus intensional menciptakan waktu. Karena identitas anak-anak kita itu ada di papa. Papa yang memberikan identitas. Jadi jangan sampai diserahkan hanya kepada mama. Suami saya meskipun dia harus kerja dari Senin sampai Jumat, karena dia pekerjaannya cukup jauh, dia kerja di Cibitung ya, di MM 2100. Tapi dia menciptakan waktu ketika dia pulang ke kantor, dari kantor, dia mulai ada waktu untuk bicara berdua dengan anak kami. Itu diciptakan. Kalau kita mau excuse ya, capek, sibuk, perlu me time, papi time, mommy time gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Ingat ya, kemarin Bu Charlotte juga udah bagikan. Ketika kita tidak memuridkan anak kita nggak punya waktu sama mereka, maka dunia yang akan memuridkan mereka. Kita mau sama-sama berikan kasih sayang kita, tidak hanya berupa kata-kata, tetapi kita wujudkan dengan waktu bersama. Ya, dan kita mau lanjut. Nah, hai adik. Hai adik. Ya, kita mau lanjut ya. Kita ke lembar berikutnya, yaitu prayer, berdoa. Ya, jadi kita sama-sama pindah ke prayer dan adik-adik bisa mewarnai di prayer, ya. Dan kita mau belajar, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita harus menunjukkan anak kita dengan doa kita agar mereka tuh dilindungi yang namanya hadirat Tuhan. Nah, jadi kita mau melihat ya di Yakobus 5 ayat 16. Bapak Ibu, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, Tuhan itu gak menuntut papa sempurna, gak menuntut mama harus sempurna. Tapi Tuhan minta papa mama itu menjadi apa? Praying parents. Bukan papa yang sempurna, bukan mama yang sempurna, tetapi papa dan mama yang berdoa. Kita tahu ya, kita nggak bisa 24 jam jagain anak-anak kita. Betul? Ketika dia sekolah, apakah papa mamanya ikut di sekolah? Nggak boleh sama gurunya. Ya, ketika dia di luar sana, papa mama nggak bisa menyertai anak-anaknya. Tetapi kita bisa menyertai dengan doa. Nah, papa mama mulai biasakan tiap pagi kita doakan anak kita. Saya selalu mendoakan anak yang pertama dan yang kedua. Dan saya selalu mengambil tanggung jawab untuk yang mengantar. Kenapa? Karena di dalam saat mengantar itu saya mendoakan satu persatu anak-anak. Ketika mereka di luar sana, anak-anak itu di dalam perlindungannya Tuhan. Kita mau urapi anak kita, mau tumpang tangan juga boleh, mau kita peluk juga boleh. Doakan mereka sehingga mereka bisa merasakan kehangatan dari papa mama dan merasakan ada perlindungan gak cuma dari papa mama, tapi dari Tuhan itu sendiri. Dan kita mulai ajarkan anak kita, apalagi sudah mulai dewasa ya, udah mulai kelas 5, kelas 6. Ajarkan mereka juga berdoa mengandalkan Tuhan. Nah, kalau nanti papa mama nggak ada, kamu butuh bantuan, kamu doa. Kamu kalau pas ngerjain ujian nggak bisa, kamu doa. Kamu tanya sama
Tuhan, Tuhan ingetin dong apa yang sudah dipelajari. Jadi kita mulai melatih. Nanti di luar sana anak-anak ketika ketemu dengan teman-teman yang nakal, ketemu dengan banyak yang ngajarin yang gak benar, kita tahu ada kuasa Tuhan yang melindungi mereka. Dan mereka mulai bertanya sama Tuhan, emang benar ya Tuhan kayak gini? Mulai biasakan anak itu mengandalkan Tuhan. Mulai biasa anak itu ngobrol sama Tuhan. Itu anak kami yang kedua, yang cewek, awalnya tuh bingung. Kok bisa ya papi mami tuh kalau baca firman kok bisa ngerti? Kita kasih tahu, ya kamu kalau mau ngerti hanya sama Tuhan. Ketika kamu dibaptis dan kamu sudah menjadi anak percaya, orang percaya, Tuhan akan kasih hikmat. Dan benar loh Bapak Ibu, anak kami yang kedua setelah dibaptis ya, itu luar biasa banget. Dia menjurnal tiap hari firman Tuhan. Apa yang ditulis dia tulis di buku catatan dia. Itu suatu sukacita buat kita papa mamanya. Jadi kita perlu ajarkan bagaimana kita mesbah keluarga. Boleh di sini keluarga yang sudah melakukan mesbah keluarga atau doa bareng sama anak-anak angkat tangan. Wow, kita kasih tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Karena di dalam mesbah keluarga kita bisa mengajarkan anak-anak itu bertanya sama Tuhan, mengetahui apa yang maunya Tuhan, apa perintah Tuhan. Iya. Jadi kita mau ya sepakat, papa mama sepakat, ayo kita mesbah keluarga. Kalau papa lagi capek, lagi keluar kota, lagi kerja, mama akan pimpin. Nanti bergantian, kakak yang pimpin, adik yang pimpin. Tapi jangan sampai kita tidak berdoa. Karena ketika kita tidak berdoa, kita sedang mengandalkan diri kita, maka segala sesuatunya tidak akan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika anak-anak mengalami tekanan di luar sana, kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita mau sama-sama belajar. Ketika saya belajar untuk berdoa, mendoakan mereka satu persatu, itu bukan hal yang mudah untuk konsisten. Pas lagi berdoa, pas cobaannya lagi berat banget. Cobaan datang. Cobaannya bertubi-tubi, Yes. sampai saya bilang, Tuhan tolong beri kami kekuatan. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah ya. Anak kita perlu tudung doa dari orang tua. Kita yang harus mengajarkan mereka berdoa. Jangan ditanya, di Kega diajarin apa? Emang kakaknya gak ngajarin kamu berdoa? Jangan kakak lagi. Kita orang tua yang harus ajarin anak kita berdoa. Bukan doa yang bertele-tele, tetapi doa yang penuh kuasa. Doa yang kita ucapkan, doa firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang kita katakan itu perkataan iman. Bukan cuma basa-basi sama Tuhan. Bukan cuma untuk kita biar dikira kita Kristen lah, kita berdoa gitu. Enggak. Tapi kita harus perkatakan dengan iman. Ini firman berkuasa, firman yang hidup. Anak-anak saya ngalamin, memang Tuhan ada mami. Mana? Tanya Tuhan di mana? Saya nggak bisa nih ngerjain soal. Tuhan nggak jawab. Saya bilang, kamu percaya Tuhan akan jawab. Beberapa minggu kemudian dia bilang, memang Tuhan itu ada. Karena hari ini saya ditolong sama Tuhan. Sampai anak kita ngalamin Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini belum berdoa dengan anak-anak, jangankan dengan anak-anak, doa pribadi aja enggak gitu ya. Bertobat. Mulai dari kita. Papa harus berdoa, mama harus berdoa, supaya anak kita ditudungi oleh doa. Mau ya, sepakat ya? Amin ya. Oke. Ya, kita lanjut yang terakhir. Wah, kalau udah kata terakhir seneng ya Bapak Ibu ya. Yaitu adalah promise ya. Jadi anak-anak kita pindah ke yang sebelahnya. Meskipun belum selesai nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Nah, God's promise itu artinya apa sih? Kita mengasuh dengan janjinya Tuhan. Kita harus percaya tentang janji dan kedaulatan Tuhan. Maksudnya apa? Nah, kita mau melihat nih di sini di Mazmur 127 ayat 3. Bapak Ibu kita sama-sama baca.
1, 2, 3. Sesungguhnya anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi kita tahu anak kita itu adalah milik Tuhan. Jadi kita perlu letting go and letting God. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kadang Tuhan tuh punya waktunya sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ada cerita anak itu penasaran sama kepompong ya. Jadi kan kita tahu ya, ada metamorfosis dari ulet gitu kan, kekenyangan, terus nanti jadi kepompong, terus nanti akhirnya jadi kupu-kupu. Nah anak ini penasaran, kenapa ya nggak jadi kupu-kupu lama banget? Besok datengin masih juga jadi kepompong, besoknya lagi masih juga jadi kepompong. Suatu saat mulai keluar dikit nih, keluar dikit. Wah, saking gregetannya si anak itu buka itu kepompong. Yang terjadi apa? Kupu-kupunya jadi cacat. Kenapa? Karena seharusnya si kupu-kupu itu harus merobekkan sendiri dengan kekuatan sayapnya, barulah dia bisa terbang. Iya. Tapi ketika belum saatnya dan kita udah gak sabar dengan maunya agendanya kita, kepengen cepet-cepet, akhirnya dia gak bisa jadi kupu-kupu yang sempurna. Iya. Begitulah juga anak kita. Maukah kita percayakan setiap anak-anak kita itu ke dalam jalannya Tuhan? Anak saya yang pertama sama anak yang kedua tuh beda banget Bapak Ibu. Pertobatannya pun juga beda banget, caranya pun juga beda banget. Kalau yang pertama itu hatinya lembut, cepat bertobatnya, cepat terima Tuhannya. Kalau anak yang kedua keras kepala, penuh logika, itu lama, butuh waktu. Jadi kita nggak bisa samakan anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Tapi kita harus mulai belajar percaya kepada caranya Tuhan yang terbaik, Iya. waktunya Tuhan yang terbaik. Iya. Kita mau sama-sama ya menyerahkan seluruh kendali hidup anak-anak kita kepada Tuhan. Jangan kita memaksakan diri kita. Kami punya cita-cita dulu pengen jadi dokter, sekarang lu jadi dokter lah, sekolah dokter. Nggak mau Mami. Cita-cita orang tua yang tidak Udah, kesampaian. pokoknya Mami percaya kamu bisa jadi dokter. Dia kayak gitu ya. Bukan imannya kita. Kita percaya bahwa anak-anak kita itu dibentuk spesial oleh Tuhan. Yes. Maka itu arahkan dia, ajari dia mengenal kepada sumber yang betul supaya mereka tahu kemana arah tujuan Tuhan. Jadi kita perlu ingat peran orang tua itu bukan mengendalikan, tetapi mengelola. Karena anak itu adalah miliknya Tuhan. Oke? Family. Ayo, family. Oke, kita mau bangkit berdiri semua ya. Bapak Ibu, kita mau main game sebentar aja. Tolong ya, buat lingkaran di dalam satu keluarga. Satu Sebentar, family boleh kita keluar bikin dari bangku, lingkaran. buat lingkaran. Papa, mama, sama anak boleh buat lingkaran. Ya, oke. Buat lingkaran ya. Aduh, lagi seru ya, seru mewarnai. Nah, ya adik-adik maaf ya, nanti mewarnai ini dilanjut di rumah ya. Nah, kita mau bikin lingkaran, cuman syaratnya begini, Bapakku. Iya, tangannya itu disilang, baru dikaitkan sama, ya. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana melepaskan ikatan itu jadi seperti kayak gini ya, tapi nggak boleh dilepas tangannya. Iya. Ruwet ya. Oke. Nah, satu lagi. Nanti setelah udah terurai, harus posisinya menghadap ke dalam semua. Nih, menghadapnya sama seperti ini. Nah, ini keren nih. Nanti kita akan kasih buat contoh ya. Ya. Kayak Andri sama Kak Nana ya. Kita coba, siap? Udah 1, 2, 3. Iya, Oke. tangannya disilangkan terus. Iya,
harus balik. Papa belum muter. Ya, muter semua. Nah, bisa Stephen. Coba lagi. Oke. Oke, sekarang saya mau minta tolong Steven Rini bisa ke depan sama anaknya, ke depan sini, ke atas, nggak apa-apa. Boleh naik ke atas ini, posisi semula tadi, ya. Oke, perhatikan ya. Ya, caranya adalah, ya, nanti bisa Papa itu merendahkan diri dulu, masuk ke sini. Terus nanti dilanjutkan sama mama sama anak. Coba. Ke bawah, ya, sip. Iya. Oke, lanjut, putar juga ke bawah. Nah, ya. Iya. Terus, nah. Oke, yuk kita coba yuk. 1, kembali ya, coba ya. Pertama papahnya dulu yang merendahkan masuk ke lingkaran, oke? Bikin silang lagi. Ya. 1, 2, 3. Good. Oke, silakan kembali. Kalau belum berhasil nanti coba di rumah ya, pakai itu ya. Wah, ternyata ya bisa loh. Berhasil, kalau belum berhasil nanti kita coba di rumah. Kuncinya adalah mulai dari papa dulu, boleh merendahkan hati dulu, merendahkan diri masuk ke terowongan tuh. Jadi nanti terurai dan menghadap bersama-sama lagi. Jadi game ini namanya Family Knot atau ikatan keluarga. Nah, kalau tadi posisi pertama itu lagi ikatannya ruwet, ya. Hubungannya lagi nggak baik-baik saja, papa mama. Hubungannya tuh lagi nggak beres antara suami, istri, sama anak, semuanya kusut. Caranya gimana untuk biar yang tadinya hubungannya kusut jadi hubungan yang baik? Caranya gimana? Harus ada yang merendahkan diri. Dimulai dari siapa? Suami atau papa. Papa harus merendahkan diri, kemudian diikuti oleh mama yang merendahkan diri. Nanti anak pun juga akan meneladaninya dengan merendahkan diri. Setelah semua anggota keluarga saling merendahkan diri, yang terjadi apa? Ada kuasa Tuhan memulihkan. Nah, ini adalah 3 pertanyaan yang kita akan tanyakan ke anak-anak kita. Ini akan diskusi di dalam keluarga. Kita akan masuk ke internalisasi, ya. Kita diskusi antara orang tua dan anak. Bapak Ibu bisa foto. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana caranya papa berubah atau mama berubah untuk jadi lebih baik buat kalian nanti? Kita mau dengar apa kata anak-anak kita. Menurut kamu sayang, papa harus berubah gimana ya? Menurut kamu ya nak, gimana ya mama harus berubah jadi lebih baik seperti apa ya? Iya, dan ketika anak kita menjawab, ketika dia mengutarakan isi hatinya, ingat ya, open communication, dengarkan dengan hati. Yes. Jangan bapak ibu, papa mama marah atau potong kalimatnya, tapi dengarkan. Terus yang kedua adalah, apakah papa mama pernah menyakiti atau melukai perasaan dari anak kita? Boleh ditanyakan dan biarkan anak kita menjawab dengan jujur. Kadang ya jawabannya itu nggak sesuai ekspektasi kita. Kadang kita merasa itu hal yang sepele, ya. Kadang itu merasa kita cuma guyonan atau bercandaan, tapi buat dia tuh sangat menyakitkan. Nah, ini papa mama pesan ya, jangan baper. Ya. Jangan baper ya. Oh, cuma kayak gitu aja kok marah. Oh, cuma gitu aja kok lemah gitu. Gak boleh.
kita mulai belajar untuk memahami perasaan dari si anak. Bagaimana dia tuh merasa, waduh itu nyakitin banget buat rasanya. Jadi apapun, sekecil apapun itu, kita mulai belajar untuk menerima pribadi dan menerima perasaan si anak. Dan yang ketiga adalah, nah ini momen intrutnya adalah, mau nggak, nah kamu maafin papa atau mama? Oke, yuk sebelum kita kumpul, kita doa dulu yuk sebentar. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan Kau berkati papa, mama, dan anak-anak. Kita mau saling berdiskusi satu sama lain, mencurahkan isi hati, agar isi hati anak itu benar-benar terbuka di hadapan papa dan mama. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami kuasa-Mu Tuhan, untuk papa dan mama bisa embrace, menerima apa adanya hati sang anak. Mari Tuhan, Engkau beri kesabaran, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kuasa, ada pemulihan di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap perkataan papa, perkataan mama untuk menjadi pemulih, menjadi pembawa berkat di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita bisa katakan amin. Silakan kita kasih waktu sebentar ya. Ada 10 menit untuk bahas sebentar dengan anak-anak. Kalau memang nggak cukup, nanti kita bisa dilanjutkan di rumah. Boleh bikin lingkaran kecil ya. Kursi boleh diputar, silakan. Dan mulai bahas dengan papa mama ya. Thank you Yanti, thank you Tewin.
Gimana Bapak Mama, adik-adik, seru hari ini? Seru ya? Oke, sekali lagi terima kasih buat Bapak Mama, orang tua, adik-adik semua ya yang udah datang. Thank you buat waktunya, buat kesediaannya. Kita percaya ya, jadi ini tuh nggak akan sia-sia ya kakak-kakak ya gitu. Nah, ada sedikit pengumuman buat Papa Mama dan juga adik-adik. Jadi lembar yang tadi dibagikan ya, yang ada 4P itu bisa disimpan ya, jadi kenang-kenangan, dan juga ini sebenarnya buat modul ya, buat pengingat juga buat Papa Mama ataupun adik-adik ya. Jadi di rumah bisa dibaca lagi, dilihat lagi, dilanjutin gambarnya gitu ya. Oke, kita mau kasih thank you ya adik-adik. Biasa kalau di Kega kita gimana? Kita akan bilang terima kasih kakak, Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Jadi kita mau arahin jempolnya mungkin ke Kak Deni dan Kak Yanti ya. Papa Mama kalau mau ikutan juga boleh ya. Oke, kita sama-sama bilang ya, terima kasih Kak Deni dan Kak Yanti, Tuhan Yesus memberkati. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Deni dan Kak Yanti, Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat teman-teman dari parenting juga ya, terima kasih. Ada Kak Steven, ada kakak-kakak yang lain juga, semuanya thank you. Kita nggak akan selesai sampai di sini. Nanti bakal ada acara lagi ya yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih keren-keren ya. Kita lagi siapkan, nanti tunggu aja tanggal mainnya ya, kakak-kakak, bapak-bapak semuanya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau konsultasi gitu, yang ngobrol-ngobrol setelah ini, boleh ke teman-teman kakak-kakak parenting yang ada, ataupun kalau misalnya bingung bisa juga ke kakak-kakak Kega yang ada di kelasnya. Nanti kita akan bantu untuk fasilitasi juga seperti itu ya. Oke, terakhir pensil warnanya ya adik-adik. Tolong, itu aset berharga. Dikembalikan ya nanti setelah pulang. Oke, setelah ini kita mau berdoa ya. Kita mau sudahi, kita mau pulang. Adik-adik dan papa mama, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, dari pagi sampai siang ini Tuhan. Kami bersyukur ada penyertaan Tuhan, ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Kami boleh luangkan waktu Papa, Mama, dan anak-anak Tuhan untuk kami boleh sama-sama dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar banyak banget tentang bagaimana sebagai anak kami boleh tunduk, kami boleh taat, kami boleh mengasihi papa mama kami Tuhan. Kami tahu papa mama kami gak sempurna, kami tahu papa mama kami juga banyak kelemahan, kekurangannya, tapi kami mau belajar Tuhan untuk submit, kami mau belajar untuk mengasihi mereka Tuhan. Untuk papa mama juga Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang sudah diberikan Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus yang terus mengingatkan, menjadi penolong Tuhan buat papa mama untuk boleh mendidik, mengajar, menjadi sahabat, menjadi mentor, menjadi pemurid yang terbaik buat anak-anak. Kami percaya Tuhan gak akan selesai sampai di sini. Kami percaya Tuhan mau bentuk setiap keluarga yang ada Tuhan itu menjadi luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk Kak Deni dan Kak Yanti Tuhan, dan teman-teman dari parenting. Kami berdoa untuk setiap apapun yang dikerjakan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Berkati keluarga mereka, apapun yang dikerjakan, apapun yang digumulkan, Tuhan yang menjadi jawaban satu-satunya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang pimpin setiap kami untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami, atau mungkin kami mau pulang ke rumah juga Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap jadi berkat. Katakan amin.